Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di video kita kali ini. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang muncul di bab pertama. Nah, permasalahan-permasalahan ini saya dapatkan dari temanmu kelas 10 MIPA 2 yang kemarin pada waktunya meet tidak bisa melaksanakan meet karena terkonek jaringannya terjadi masalah. Jadi di sini kemarin saya meminta untuk menuliskan permasalahan-permasalahan yang mungkin dialami oleh teman-temanmu di 10 MIPA 2. Nah, mungkin di video kali ini akan juga mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian mengenai materi kita di bab pertama, yaitu tentang mujahadah nafas, kemudian husnudon dan ukhwah. Ya, sini nanti semoga bisa membawa manfaat. Di kemarin ada 2 kelas yang belum, yaitu 10 IPA 2 dan 10 IPS 2. Nah, mungkin video ini bisa sedikit mengobati rasa penasaran yang ada di benak kalian. Sebelum kita mulai, sini nanti saya mohon maaf apabila di dalam saya menjawab permasalahan-permasalahan mungkin ada jawaban saya yang tidak sama atau tidak sesuai dengan apa yang pernah kalian dapatkan. Jika nanti ada perbedaan pendapat, ya mungkin ada kesalahan dari saya, nanti saya mohon untuk dapatnya mengingatkan saya, karena saya juga seorang manusia yang harus belajar dan terus belajar. Jadi di sini kita belajar bersama-sama. Apabila nanti ada kesalahan atau ketidaksepemahaman, nanti bisa kita bahas, bisa di komen atau di WA kelas, grup kelas, dan bisa dibahas juga di grup Telegram. Jadi semua kelas 10 bisa menyimak. Jadi nanti kita belajar bersama-sama jika memang ada permasalahan-permasalahan yang membutuhkan ekstra pembahasan itu. Jadi itu mungkin dari saya sebagai pengantar. Baik, mari kita masuk di pertanyaan pertama. Ini pertanyaan dari temanku 10 MIPA 2. Nah, ini dari Lailatul Muna, absen 20. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hibah dan fitnah? Dan apa perbedaan antara hibah dan fitnah? Nah, tadi sudah saya persiapkan sedikit ya. Ini adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, hibah, menggunjing atau bahasa kita itu ngerasani adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada saudara kita, teman kita, atau orang lain yang ketika kita ngomong-ngomong, kita berbicara itu dianya tidak ada, jadi tidak hadir. Nah, sesuatu itu yang benar, tetapi benar maksudnya bagaimana? Sesuatu itu memang benar ada padanya, tetapi kalau dia tahu maka dia tidak disukai, tidak menyukainya. Maka yang kita bicarakan meskipun itu adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran, tapi jika dia tahu, dia dengar, dia tidak suka. Meskipun pada kenyataannya apa yang kita bicarakan adalah sebuah fakta. Nah, seperti ya menggambarkan sebuah kekurangan atau meremehkan dan bahkan menjelekkan. Maksudnya bagaimana contohnya? Misalnya kita membicarakan fisik seseorang, bocah kok lawa momen ya, panganane opo jane, mosok kabeh-kabeh dipangan, dia lemu, terus lemu butel urip pisan, saya seperti itu. Atau wah bocah kok wireng men. Nah, itu memang dia benar-benar memiliki fisik seperti itu, tapi kalau dia dengar, dia tahu, maka dia tidak akan suka. Jadi itu membicarakan sebuah kebenaran, meskipun itu sebuah fakta atau kebenaran, tapi yang bersangkutan mungkin tidak akan suka untuk mendengarnya. Itu sebagai contoh ya, banyak yang lain sebagainya. Nah, di sini
Kalau merujuk hadis dari Rasulullah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tahukah kamu apakah riba itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, riba adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Kemudian beliau berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya, ngerasani kemeng hibah kemeng. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah buat kebohongan terhadapnya. Sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, teman kita, orang lain, biasanya itu berupa aib atau kekurangan atau hal-hal yang negatif. Ya, tidak ada orang itu yang suka aibnya dibicarakan atau dibeberkan. Ya, sama hanya mempermalukan diri dia. Nah, semua perbuatan itu adalah membentuk kesan yang buruk. Ya, termasuk dalam kategori ghibah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Semua perbuatan yang membentuk kesan buruk tentang seorang dan membiarkan orang lain berkesan buruk kepadanya termasuk dalam kategori ghibah. Aisyah pernah menceritakan seorang istri Nabi lainnya di sisi Nabi Muhammad SAW dan menyebut-nyebut kekurangannya. Kontan beliau bersabda, sungguh engkau telah menggibahnya. Nah, pada umumnya manusia tidak suka kekurangan atau hal negatif itu diceritakan atau diperbincangkan di publik. Nah, sekarang kan banyak orang yang menggunjingkan orang lain kemudian diupload di media sosial, itu sama dengan ghibah. Nah, ghibahnya sekarang sudah ghibah yang berdampak luas, ya. Jadi apabila orang yang tidak suka terhadap apa yang dia bicarakan, yang dituliskan atau isyarat atau bahasa tubuh, itu termasuk perbuatan ghibah. Ya, jadi ini kesimpulannya. Nah, dalam sekarang kan ini yang saya sampaikan tadi, banyak media massa yang memiliki efek sangat luas. Ada acara gosip itu gibah, apalagi gibah yang digaung-gaungkan. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Nah, kalau sampai tersebar seperti ini, nah, bagaimana kita menyikapi atau kita tidak sengaja mendengarkan orang yang berghibah, ya. Nah, Rasulullah merintahkan kita apabila menemukan kemungkaran hendaknya merubah dengan kekuasaan lisan atau hatinya. Yang paling utama dengan kekuasaan. Bila hanya mampu dengan hati, imannya dalam kondisi yang selemah-lemahnya. Ini tadi saya sudah mencarikan hadisnya. Nah, ini An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful imani. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Ini nanti akan menjawab pertanyaan temanmu yang lain. Nanti kita bahas selanjutnya, ya. Jadi ghibah itu seperti tadi. Kalau kita bisa merubah dengan kekuasaan kita, maka ya kita cegah, kita beritahu. Kalau kita bisa menghentikannya dengan merubah dengan lisan, ya maka tadi kita langsung diomongi. Kalau tidak bisa, maka kita harus membencinya atau meninggalkannya berlalu. Maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka di situ ya, kalau kita tidak sengaja mendengar tadi, nek sampean di kekuasaan, misalnya sampean ketua kelas ya diiling, ojo ngrasani wong to, nek awakmu dirasani gelem ora, nek aibmu diomong-omongne gelem ora, saya seperti itu.
Itu kalau sampean punya kekuasaan dan sampean berani merubah atau menghentikannya dengan lisan. Kalau tidak, ya sampean harus membenci dan meninggalkannya di dalam hati, mendoakannya agar dia mendapatkan hidayah, ya. Jadi kalau tadi dengan hati, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau sampean mendengar secara tidak langsung terus sampean antusias, maka sampean itu menghidup suburkan hibah, ya. Jadi ini mendengar, menonton, membaca tulisan hibah, apalagi sampai menggemarinya, delok gosip saweneng, artis ki duwe ngene, iki artis ki selingkuh, wong ki selingkuh dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk pendukung hibah. Semakin banyak didengar, semakin ditonton dan dibaca orang secara hibah menjadi semakin subur. Nah, ini adalah suatu yang sangat-sangat merugikan diri sampean sendiri. Nah, salah satu ciri orang mukmin yang beruntung adalah kemampuannya meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Bergibah bukan saja sia-sia, tapi termasuk perbuatan mungkar yang wajib dihindari dan ditinggalkan. Nah, ini panjang. Kemudian apa itu fitnah? Nah, apa itu fitnah? Nah, ini tadi di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya, sebagai tercantum di atas tadi, Allah melarang berghibah dan menggambarkan pelakunya sebagai pemakan bangkai saudaranya. Nah, di sini ada sebuah hadis dari Abu Barzah al-Aslami, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang yang imannya masih sebatas lisannya dan belum masuk ke hati, janganlah kalian menghibahkan, menggunjing orang-orang muslim, janganlah kalian mencari-cari aib mereka, karena barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya. Serta barang siapa yang diungkap auratnya oleh Allah, maka dia akan memperlihatkannya aibnya di rumahnya. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Jadi nek awakmu ngomong nih keelekane wong, maka keelekanmu dewi, ya, keburukanmu sendiri akan diungkap oleh Allah. Nah, di sini ada hadis yang lain dari Abu Ubadah bin As-Samit, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat kami seperti baiat kaum wanita atau semua orang. Yang pertama, kami tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak ghibah satu sama lain, tidak mendurhakai beliau dalam kebaikan. Barang siapa di antara kalian melakukan tindakan yang dilarang kemudian hukuman ditegakkan padanya, maka itu adalah kafarat. Kafarat itu balasan baginya, dan siapa yang mendam maka urusannya berpulang kepada Allah. Bila berkehendak ia akan menyiksa dan bila berkehendak ia akan mengampuni. Jadi ini sangatlah pas, ya. Jadi ghibah itu memang, ya, tadi sangat-sangatlah merugikan. Nah, kalau sampean bisa lihat di sini, ya. Jadi apa itu akibat buruk ghibah? Ini bagi objek perasaan seperti pembunuhan karakter. Bagi yang berghibah, melakukan orang lain yang mengundang orang lain untuk hal yang serupa terhadapnya, seperti naluri pembalasan dan lain sebagainya. Jadi lebih baik dihilangkan, dihindarkan. Terus yang kedua, mengurangi fungsi puasa, poso-poso, ya, terus ngomong wong, ya, puasanya akan berkurang pahalanya, mendatangkan siksa kubur, mendatangkan siksa neraka. Nah, jelas meninggalkan ghibah banyak sekali, ya, banyak sekali caranya atau manfaatnya. Nah, seperti kalau ketemu orang-orang yang senang berghibah, segera jauhi, ya, dari lingkungannya. Atau kalau tadi punya kekuasaan, maka diingatkan. Kalau itu di channel entah radio, televisi, atau di Instagram dan lain sebagainya, YouTube, maka dihilangkan, di next. Nah, ini bagi orang yang bisa meninggalkan ghibah, maka diberikan kabar gembira, ya, berupa kebebasan dari api neraka. Dari Asma binti Yazid dari Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa menahan diri dari memakan daging saudaranya dalam ghibah, maka menjadi kewajiban Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Juga ada hadis dari Abu Darda dari Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menahan ghibah terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak di hari kiamat. Nah, terus apa tuh Pak perbedaan dengan fitnah? Kalau fitnah kita membicarakan orang lain tapi tidak benar, tidak ada data yang mendukung. Ya, jadi gak jelas berita hoak. Jadi berita hoak, maka di situ itu akan menimbulkan fitnah. Misal, wong ke sugih paling yo hasil korupsi, alah paling ingon-ingon tuyul dan lain sebagainya. Tidak didasari dengan fakta, maka di situ akan menjadi sebuah fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Karena fitnah itu bisa mematikan bukan hanya bagi orang yang kita ghibah dan kita fitnah, tapi seluruh keluarganya bisa. Ya, misal ada temanmu yang sering pacaran misalnya A dan B. Kita sebut saja Alfa dan Bunga. Alfa dan Bunga itu selalu gandengan kemana-mana. Kemudian tiba-tiba Bunga itu hamil. Kemudian keluarga yang sering melihat dia selalu membicarakan aib-aibnya. Oh, ini bocah gocengan yang dindir honor ini mulai bengi. Terus tiba-tiba yang sering ghibah tadi dengar bahwa Bunga tadi hamil. Kemudian dia nyokor nih, ngelek-ngelek, nyebar-nyebar nih gosip. Ternyata pada kenyataannya Bunga itu hamil bukan karena apa, bukan karena pacarnya tadi, tapi dia karena korban pemerkosaan. Nah, lebih parahnya lagi, kalau tetangga yang menggibahkan tadi bicara seperti ini, malah syukur salai bocah pacaran ae, salai bocah kelambinan, apa jenenge gak njogo aurat, saiki diperkosa wong to, penak to, syukur ngrasakne to. Nah, naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Sudah ada orang tertimpa musibah, bukan malah dibantu tapi malah dielek-elek, difitnah, bla bla bla. Maka kalau bunganya tadi tidak kuat ya, maka bunganya akan bunuh diri. Ya, tak bisa jadi dah. Nah, kalau bunganya itu sudah bunuh diri ya, keluarganya tetap menanggung aib. Padahal kenyataannya Bunga tadi karena korban pemerkosaan, bukan karena pacarnya. Terus keluarganya dicap sebagai keluarga pezina, kemudian orang tuanya dipecat dan lain sebagainya. Maka bisa jadi satu keluarga itu mati, ya, karena ayahnya tidak bisa bekerja dan sebagainya. Maka itu sedikit gambaran bagaimana fitnah itu sangatlah berbahaya. Ghibah membicarakan keburukan orang lain, ya meskipun itu fakta atau bahkan tidak didasari fakta, bisa menimbulkan fitnah yang di situ lebih besar dosanya dari pembunuhan. Tuh. Mohon maaf, satu pertanyaan saja banyak panjang. Nah, nanti bisa mewakili pertanyaan yang lain. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Izzatul Nur Afifah. Saya ingin bertanya, dan ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Karena pada pengertian ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah sama, memiliki arti persaudaraan sama manusia, tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Jika kita menjadikan orang lain dalam hati dan tidak disebarkan orang lain, apakah itu juga merupakan dosa ghibah? Oh, ini ada dua pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama, ukhuwah. Ukhuwah itu ada 3. Ya, ukhuwah itu ada 3. Kalau zaman menyimak videonya. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang dibangun atas dasar persamaan agama. Ukhuwah Islamiyah. Kemudian ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sama manusia, yang di situ terikat di dalam sebuah bangsa atau satu negara.
Kemudian ada ukhuwah basoriyah atau ukhuwah insaniyah. Jadi ukhuwah watoniyah itu persaudaraan sama bangsa. Beda dengan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basoriyah. Ukhuwah basoriyah itu persaudaraan sama manusia tanpa mandang asal negara maupun perbedaan agamanya apa. Jadi ukhuwah watoniyah juga tidak memandang suku, ras, agama, tapi masih di dalam lingkup satu negara. Misalnya kita di NKRI ini. Ya, kemudian kalau insaniyah atau basoriyah, jadi ukhuwah insaniyah itu juga disebut ukhuwah basoriyah, itu sesama manusia. Karena kita memang sama-sama manusia. Tidak melihat agamanya apa, negaranya mana, kita itu semua bersaudara. Karena kita semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu perbedaannya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ukhuwah watoniyah itu persaudaraan sesama manusia dalam satu bangsa. Jadi tidak boleh membedakan bangsa bangsa. Suku, ras, agamanya apa. Kalau satu negara ya wajib kita itu bersaudara. Tidak usah memandang yang lain. Ya, jadi sama-sama satu negara wajib membela, tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Kemudian ukhuwah insaniyah tadi gak boleh menjelekkan wong Afrika kayak ngono kae kayak wong kayak ngono kae, tidak usah menjelekkan, tidak usah saling mencari kejelekan orang lain, karena pada hakikatnya semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita itu menjelekkan orang dalam hati, Pak, terus tidak kita sebarkan ke orang lain, apakah juga termasuk ghibah? Nah, ini juga bisa termasuk ghibah ya. Karena kita sudah ada niatan membicarakan orang lain kejelekannya. Nah, tapi di sini belum dicatat oleh Allah ya sebagai satu dosa jika kita tidak menyebarkan. Misalnya seperti ini. Kita berniat, jadi niat sebuah keburukan atau niat sebuah dosa selama dia tidak dilakukan, maka belum dituliskan oleh Allah. Tapi kalau kita niat melakukan kebaikan, baru niat belum dilakukan, itu sudah dihitung satu kebaikan. Kalau dilakukan dua kebaikan. Ya. Jadi kalau dalam hati kita membicarakan orang lain, itu juga termasuk dosa ghibah. Maka bagaimana ya? Langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim. Cukup doakan orang yang menurut kita itu melakukan kesalahan atau keburukan. Jika tadi kita tidak mampu merubahnya dengan kekuatan kita dan lisan kita, itu lebih bagus daripada kita menjelek-jelekan orang itu. Sekali lagi kembali ke tadi, karena pada hakikatnya kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya dari Serena, dengan kita membicarakan orang lain tanpa tahu yang sebenarnya dan berlindung di balik katanya akan berujung pada fitnah atau malah itu adalah fitnah. Ya tadi sudah saya singgung, apalagi katanya, yaitu sudah menjadi fitnah. Kalau kita tidak tabayun dari fakta yang sebenarnya, maka itu juga berujung fitnah dan tadi akan dosanya sama dengan atau lebih berat dari orang yang membunuh tadi. Kemudian bagaimana kita terhindar dari perilaku buruk sangka? Ya kita harus mau dan mampu menyadarkan diri kita bahwa setiap orang itu pada hakikatnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kita harus senantiasa berprasangka baik meskipun kadang persangkaan baik kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita niatkan, tapi kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu cukup. Terus mengenai tolong menolong sama sesama, mengenai kaum muhajirin dan ansor, dikarenakan jawaban yang banyak. Nah, ini tadi sudah saya siapkan. Saya merujuk di sini ya Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 72. Nah, mereka, ini saya bacakan saja artinya, sungguhnya orang-orang yang beriman berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada Allah, serta orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban pun atas kamu untuk
melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. Akan tetapi mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama Islam, wajib atas kamu berikan pertolongan kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau kita melihat tafsirnya kita langsung merujuk kepada, oh ya, tadi saya baca sedikit juga ada, Pak, mengapa tak umat Islam kok hijrah, kok disebut muhajirin? Muhajirin itu adalah kaum muslimin penduduk asli Mekah yang hijrah ke Madinah. Kemudian kaum Ansor adalah kaum asli atau penduduk asli di kota Madinah yang menolong kaum muslim Mekah tadi, maka disebut Ansor. Nah, mengapa toh kok kaum muslimin kok repot-repot pindah hijrah, meninggalkan hartanya, ya, meninggalkan keluar hartanya, terus banyak yang ditinggalkan kampung halaman tercinta, terus pindah ke Madinah. Nah, karena sekali lagi kalau nanti kita masuk di sejarah, nanti kita bahas lebih lanjut di sejarah Nabi Muhammad periode Mekah. Di situ Rasulullah dakwah pertama kali, terus mengalami banyak sekali pertentangan, dilempar batu, dihujat, kemudian banyak hal yang dialami Rasulullah. Di situ pada tahun sebelum hijrah umat Islam itu diboikot, tidak boleh berhubungan dengan umat Islam, tidak boleh menikah, tidak boleh berdagang. Nah, itu sangat-sangat memberatkan umat Islam. Nah, nanti akan kita bahas. Pada intinya umat Islam di Mekah itu sudah dalam perjuangannya notok kasarannya. Dan ada penduduk Madinah yang menawarkan diri kepada Rasulullah dan umat Islam untuk pindah ke kotanya. Itu akhirnya turunlah perintah untuk hijrah bagi kaum muslimin Mekah. Ya, jadi itu sedikit penjelasan mengenai mengapa umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi di Mekah wis pol-polan, jadi nek mlebu Islam sangat berat ujiannya pada waktu itu. Kemudian turunlah perintah untuk hijrah ke Madinah. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, tolong menolong itu dalam hal apa toh, Pak? Nah, ini. Jadi orang yang masih tinggal di Mekah itu kalau terjadi peperangan ada namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Maka orang muslim yang masih di Mekah, maka dia tidak mendapatkan bagian dari ghanimah. Nah, ghanimah itu harta rampasan perang. Kenapa ada harta rampasan perang? Karena perang zaman dulu itu membawa semua hartanya. Jadi perang dhisik kuwi kudu mlaku. Ya, 50 km, 100 km itu jalan. Bayangkan kalau 50 km itu membutuhkan berapa hari melewati padang pasir, maka sudah pasti banyak bawaan yang dibawanya. Entah itu unta, beras, perhiasan, ya ada perdagangan juga. Maka kalau perang kalah ya ditinggalkan. Nah, kalau ditinggalkan ghanimah itu wajib dibagi oleh semua umat Islam, baik yang dia berperang maupun yang tidak berperang. Ya, jadi kalau orang yang tidak ikut berperang dan belum berhijrah, maka dia tidak memiliki bagian di dalamnya. Tapi tadi ada tolong menolong. Kalau dia dalam urusan agama wajib membelanya. Ya jelas kalau dia dimintai tolong untuk murtad ya wajib dibela. Tapi tadi ada ya. Nah, ini diwajibkan berikan pertolongan. Terus serangan atau peperangan kecuali bila antara kaum mukminin dan kaum musyrikin ada perjanjian damai. Misalnya ditindas tapi ternyata yang nindas masih ada perjanjian damai, perjanjian Hudaybiyah itu, maka tidak boleh saling menyerang ya. Demikian antara kedua golongan tidak boleh saling menyerang. Nah, di sini untuk apa? Ya, agar tetap terjadi kalau
Kalau Pak, lah itu kan disiksa Pak. Nah, kenapa dia tidak hijrah? Pertanyaannya satu. Kedua, kalau ternyata yang menyiksa itu masih ada perjanjian dengan kaum muslimin, ya umat Islam itu wajib memenuhi janjinya. Kalau tidak boleh saling menyerang, ya tidak boleh. Maka itu harus menunggu. Kalau dia mau berhijrah, maka dia akan dilindungi baik jiwanya, hartanya, kehormatannya oleh umat Islam. Ya, itu. Nanti kalau masih belum paham, nanti bisa dibahas lebih lanjut. Ya, cukup jelas. Kemudian tadi sudah saya jawab, hibah, fitnah tadi sudah. Terus tadi ini juga sudah saya jawab. Pertanyaan dari Mazida sudah terjawab tadi, Tasya juga sudah terjawab. Kemudian intannya ta'aruf. Nah, untuk memperkokoh persaudaraan ukhuwah maka dianjurkan melakukan beberapa hal. Satu diantaranya adalah ta'aruf. Mohon penjelasannya yang lebih mudah dipahami dan mendalami mengenai ta'aruf itu sendiri. Nanti mana ya? Nih, ya. Nah, di dalam istilahnya, ini jaringannya, ta'aruf itu adalah saling mengenal. Ini adalah tingkatan yang paling dasar dari ukhuwah. Jadi adanya interaksi yang dapat lebih mengenal karakter individu. Misalnya sampai dengan teman sekelasmu kan belum saling mengenal, maka di situ saling mengenal dengan batasan-batasannya. Ya, kamu kesukaannya apa, terus biasanya kemana, bla 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 dan lain sebagainya. Itu namanya ta'aruf, saling mengenal. Ini kita belum membahas tentang pacaran lah ya. Kalau pacaran beda lagi nanti kita bahas di materi selanjutnya. Jadi ta'aruf itu saling mengenal kebiasaannya dan lain sebagainya. Kemudian ada tafahum. Kalau sudah ta'aruf saling mengenal, oh ini anaknya rumahnya sini, terus kebiasaannya seperti ini, maka tafahum, saling memahami. Nah, proses ini berjalan alami. Bagaimana kita memahami kekurangan dan kelebihan teman atau saudara kita masing-masing. Tafahum atau saling memahami. Maksudnya apa? Misal di dalam Islam ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Oh, Muhammadiyah itu apa namanya? Kalau sholat subuh tidak kunut. Oh, NU kunut. Yang benar mana? Ya, kedua-duanya benar, kedua-duanya memiliki dasar masing-masing. Maka di sini harus ada tafahum, saling memahami. Terus misalnya di kelas, oh, bocah kayak penggane apa nyilian misalnya, nyilian gak tahu gelem tuku, ya kamu harus memahami ternyata setelah dicari faktanya dia anak dari keluarga yang tidak punya, maka kamu harus memahaminya, memberikan. Nah, maka di sini akan ada ta'awun, saling menolong tadi. Kalau sudah tafahum, maka akan menimbulkan rasa ta'awun. Ya, jadi saling menolong kemudian bisa dilakukan dengan hati atau pemikiran. Jadi mendoakan, berdiskusi, saling menasihati, dan amal soleh saling membantu. Tuh, ya Pak. Ya, kalau itu dengan non Islam Pak ya sama saja, ya. Jadi boleh tidak kita mendoakan, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian takaful, saling menanggung, maksudnya rasa sedih, rasa senang diselesaikan bersama di dalam satu kelas itu, di dalam satu pertemanan itu. Jika masih masalah, maka ikut menanggung dan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya secara bersama jika memang memungkinkan. Kemudian ada itsar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ya, jadi itu adalah tingkatan tertinggi dari ukhuwah. Bisa dipahami ya? Jadi itu tadi ta'aruf itu ya tentang rumah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Ayunda, mujahadah an-nafas sudah cukup jelas. Najwa, ini yang pertama sudah saya jelaskan tadi. Terus konsep ukhuwah adalah konsep persaudaraan dalam Islam. Saya minta pentingnya ukhuwah di era sekarang, di saat umat Islam terpecah, sedang ramai masalah pilpres. Pilpres itu sudah lewat ya, pilpres sudah lewat. Kalau agama dijadikan alat politik ya seperti itu akan banyak timbul perpecahan. Maka
yang lebih baik janganlah mengaitkan agama dengan politik tadi, ya. Dan yang membuat pecah persaudaraan tersebut apakah dari tiga konsep perbedaan konsep? Tidak ada masalah dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ya, wadiniyah, unsaniyah, itu tidak ada masalah. Jadi ketiga konsep ini tidak ada masalah. Siapa yang bermasalah? Orangnya, person per person. Jadi tidak ada salah ukhuwah Islamiyah kayak enek yang salah. Podo Islamnya kok saling bengkrengan, ya harus dipertanyakan Islamnya. Ya, podo wong Indonesia kok podo loloan, dipertanyakan rasa cinta tanah airnya. Podo wonge kok podo loloan, ditanyakan kamu itu ciptaannya siapa. Nah, kalau semuanya saling memahami, maka tidak akan terjadi perpecahan atau perperangan. Ya, tuh. Kemudian dari Risma, bagaimana menerapkan kontrol diri? Nah, jadi menerapkannya ya tadi sudah saya singgung ya, mujahadah nafas, mengontrol diri. Jadi mengontrol diri itu sangatlah diperlukan ya. Jadi bagaimana kita mengontrol diri, menerapkannya ya. Kalau sampean sedang marah maka harus tarik nafas, terus menahan. Bagaimana agar sampean tidak marah? Kalau dalam posisi berdiri ya duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Kalau berbaring masih marah, ambil wudhu. Kalau ambil wudhu masih marah, sholat. Sholat cik marah, ya wis disolati ae, sowen. Jadi kuncinya pada siapa? Pada dirinya sendiri, ya, dikontrol. Kalau marah itu kalau tidak kita kontrol maka yang rugi siapa? Diri kita sendiri, ya. Jadi cara menerapkannya adalah memaksa diri kita agar terbiasa untuk menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang di situ akan merugikan diri kita sendiri. Terus Parasya, sebagai seorang muslim berukhuwah antar umat beragama yaitu melalui bentuk apa saja. Berukhuwah bersaudara ya banyak hal yang tidak diperbolehkan hanya dalam hal beribadah. Pak, kalau menikah itu juga termasuk ibadah. Jadi kalau sampean berukhuwah menikah dengan non-Islam itu juga tidak diperbolehkan. Itu nikah itu namanya ibadah. Nah, kalau yang diperbolehkan misalnya seperti apa ya? Sampean berteman baik, sampean melakukan jual beli, ya, sampean dolan bareng, itu enggak apa-apa. Tapi kalau dalam hal keagamaan, misalnya punya teman non-Islam, dijak sholat bareng, atau waktunya dia ke gereja kamu ikut, itu tidak boleh. Itu sudah unsur agama, unsur beribadah, ya. Terus ada yang bilang, Pak, kalau pacaran kan kemaksiatan, ya. Podo-podo melakukan maksiat, ya ora oleh maksiat. Terus kalau menikah itu sama dengan ibadah. Maka kalau kamu menikah dengan non-Islam, ya tidak boleh karena ibadah. Terus pertanyaan dari Laras, ada doa untuk menghapus dosa dari ghibah, Pak? Ya doanya istighfar, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah terhadap dosa yang kita lakukan secara sengaja maupun dosa yang kita lakukan secara tidak sengaja. Kemudian Ilga, tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi apakah tafahum itu berlaku persaudaraan dengan agama yang berbeda? Iya jelas. Kalau sudah saling tafahum, tadi ta'aruf, tafahum, ya sampai sudah saling memahami, maka tidak akan pernah terjadi sebuah peperangan dan perpecahan tadi. Kemudian Alvina, jika kita terlanjur melakukan hal pergibahan, terus melakukan berdoa agar diampuni, ya. Dan maksud dari takziah dalam konsep kontrol diri. Nah, bentar. Nah, ini tadi sudah saya bahas. Kalau kita sering istighfar, kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, nek wis mohon ampun wis istighfar ya aja nglakoni neh, ya. Nek wis nglakoni tobat ya aja nglakoni maksiat neh.
nek mbok lakoni neh ya wallahu a'lam. Terus apakah dosa kita akan terhapus? Tetap akan diampuni oleh Allah ya dosanya. Terus itu semuanya di dalam syariat Islam ya. Jadi wallahu a'lam. Jadi kalau berdasarkan syariat ya. Terus takziah, kontrol diri. Nah, ini kalau sampean pernah melakukan takziah pasti kalau di adat Jawa itu setelah dimakamkan ditaburkan bunga. Taburkan bunga. Bunga itu identik dengan wangi, harum. Apa maksudnya? Kalau kita takziah, janganlah, maka itu butuh kontrol diri. Janganlah membicarakan aib orang yang telah mati. Kenapa kok bunga? Ya, itu filosofi Jawa ya luar biasa. Nek wong wis mati ditaburi bunga maksudnya apa? Eling-elingan wangine, eling-elingan apike, aja mbok eling-eling eleke keburukane. Pemeneh pas takziah di situ sampean ngomong, "Oh, wong mati guru-guru maksiat syukur dan lain sebagainya." Itu butuh kontrol diri yang baik dan keras dari kita. Mengapa? Bisa jadi kalau kita tidak mengontrol diri kita, ucapan kita akan diposisikan oleh Allah sama, bahkan lebih dari orang yang kita tadi bicarakan keburukannya. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau Alvina masih belum paham, nanti bisa ditanyakan lagi. Jadi, takziah, kenapa ada bunga? Kadang orang yang meninggal tidak semuanya baik. Nah, di situ kontrol diri kita, benerang ngucap cengelek. Maka ditebarilah bunga, biar kita ingat harum kebaikan orang yang telah meninggal tadi. Nah, ini pertanyaan dari Febrina. Mengapa kita harus husnudzon kepada Allah, diri sendiri, dan sesama manusia? Satu, kalau kita mengalami sebuah ujian atau musibah, harus semuanya disandarkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau sampean masuk SMA, pasti sampean sudah memenuhi syarat. Dan sebelum masuk, sampean pasti diuji terlebih dahulu. Maka di situ ujian yang diberikan kepada Allah, jelas kita memang sudah layak dan siap menerimanya. Maka kalau sudah layak dan siap, maka yakinkan kepada dirimu sendiri, husnudzon kepada dirimu sendiri. Saya mampu untuk melewati ujian ini. Saya mampu untuk menyelesaikan ujian ini. Tuh. Kemudian pentingnya kepada orang lain, biar kamu itu hidupnya enak. Tidak was-was terus. Enek wong apa jenenge apik, misalnya tiba-tiba ada orang memberikan sampean uang 100.000 misalnya. Wah, wong iki kayak duit kok maling, duit hasil korupsi. Itu akan membuat hatimu semakin keruh dan membuat hatimu semakin galau. Jadi akan memperkeruh suasanamu sendiri. Tapi kalau kamu enjoy ya, diomongin apa, dikasih apa, terus sampean melihat baiknya, oh orang ini ternyata baik, orang ini punya perhatian pada saya. Oh, misalnya ada orang yang ngelek-ngelek lah, ojo mbok delok eleke. Ya, ambil positifnya. Ternyata dia ngelek-ngelek aku. Ya, dia ngelek-ngelek aku. Waktune wakeh kangge mikirne aku. Jadi wonge perhatian karo aku. Kalau yang dia elek-eleknya benar, maka kamu harus introspeksi, merubah keburukan yang dia bicarakan. Kalau ternyata yang dielek-elek nih, yang diomong nih gak sesuai, tunjukkan kepada dia bahwa kamu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Maka itu akan membuat hati dan hidupmu tenang dan nyaman. Ya. Kemudian dari Galuh. Nah, mengapa kok disebut 3 kali? Nah, di sini kalau saya melihat kedudukan seorang ibu itu begitu mulia dalam Islam. Ya, bahkan sosok ibu mendapat hak kemuliaan lebih besar dari seorang ayah. Nah, tadi kalau zaman menukil dari surat Luqman ayat 14 ini. Nah, mengapa demikian? Di sini seorang ibu mengalami 3 fase kepayahan, ya, mulai dari fase kehamilan, kemudian melahirkan, lalu menyusui. Ribetnya seperti apa? Kalau sama nanti sudah menikah,
atau zaman melihat orang tuamu yang masih mengandung, kamu akan tahu betapa beratnya fase kehamilan. Fase melahirkan pun juga sama, totoane nyowo. Ada orang yang melahirkan kemudian mati dan seterusnya. Kemudian menyusui juga sangat-sangat tidak kalah melelahkannya dari kehamilan, melahirkan, ya. Jadi ketiga fase ini lebih besar, ya. Jadi karena alasan ini. Nah, kemudian di sini ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah seharusnya aku harus berbakti pertama kali?" Nabi memberikan jawaban dengan ucapan ibumu. Ya, sampai diulang 3 kali baru kemudian yang keempat Nabi mengatakan ayahmu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi karena ketiga alasan tadi itu sebabnya ibu memiliki derajat ya 3 kali tadi di atas ayah. Tapi bukan berarti gak sehormat karo bapakku. Ya ndak bisa, orang tuamu, ayahmu itu rela mati-matian mencari nafkah demi ibu dan sampean. Jadi sama-sama harus dihormati. Memang tadi sebabnya karena 3 hal tadi yang dimiliki, jadi lebih 3 kali lipat dibandingkan dengan seorang ayah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itu. Kemudian satrio. Bagaimana hukumnya menuduh seorang ia tidak bisa mengendalikan lisannya? Yaitu sama dengan fitnah. Tadi ya dosa. Sama dengan pembunuhan, wis nuduh tapi gak ada bukti. Terus pertanyaan dari Amelia. Terus adakah gibah yang diperbolehkan? Nah, gibah yang diperbolehkan itu misalnya dalam sebuah majelis kita membicarakan kebaikan dari seseorang, misalnya dari Abu Bakar, dari Umar, tidak apa-apa. Kita membicarakan orang tersebut karena kita ingin mendapatkan posisi atau meneladani dari perbuatan baik orang tersebut, itu bagus. Ya. Jadi misalnya ada temanmu yang juara kimia, terus kita bicarakan, iya, koncone dewe kan misalnya Satrio itu juara kimia ya, Olimpiade kimia. Kira-kira dia apa yang dia lakukan ya? Pasti dia ikut les, bimbingan. Nah, itu kita bicarakan tidak apa-apa. Itu untuk sebagai contoh suri tauladan agar kita bisa melakukan kebaikan seperti orang tersebut, ya, bisa mengambil hikmah pelajaran darinya. Kemudian Elsa tadi sudah kita jawab. Sandi tadi sudah kita jawab, ya. Berperilaku menjaga nafas sangat besar tadi, ya, kalau kita bisa mengontrol diri kita. Dwi, apakah harus saya sampaikan apa yang telah mereka katakan tentang mereka dan siapa yang mengatakan? Ini maksudnya bagaimana ya? Saya tidak bisa memahami dari pertanyaan Dwi. Ya, mohon maaf saya tidak bisa menjawab apakah harus saya sampaikan. Lah apa sing sampai no? Sing mereka katakan tentang mereka loh. Yang apa yang mereka katakan tentang mereka dan siapa yang mengatakan. Aku ya bingung malah. Ya, untuk Dwi Kurnia, mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan sampean. Jadi kalau ada yang bisa menjawab nanti tolong bantu di komen, ya. Apakah harus saya sampaikan apa yang telah mereka katakan tentang mereka dan siapa yang mengatakan? Ya aku juga bro. Jadi mohon nanti saya dibantu untuk pertanyaan dari Dwi Kurnia ya, nanti tolong saya dibantu. Terus Muhammad Fatoni, mengapa kita sebagai umat muslim wajib berprasangka baik kepada Allah? Tadi sudah. Kemudian di sini slide terakhir Indratma. Tadi sudah kita sampaikan ya, apakah dosa? Ya, kalau kita menikmatinya, merasakan alurnya, kemudian niat pengen menyebarkannya ya sama. Tapi kalau kita ngalih, tadi kita punya kekuatan diiling nih, kita berani mencegah dengan lisan, diomongi langsung, maka tidak akan termasuk dosa. Ya, bisa dipahami ya. Gimana cara bersikap? Al-Hujurat ayat
10. Ya. Jadi sekali lagi tadi tanamkan pada dirimu ukhuwah Islamiyah. Semua orang kalau dalam Islam apapun alirannya ya sama Islam, bersaudara. Kemudian setiap manusia ya, setiap orang entah itu kulitnya bagaimana, terus rasnya bagaimana, agamanya apa, tempat tinggalnya di mana, selama dia satu Indonesia maka dia bersaudara. Terus yang ukhuwah insaniyah atau basoriyah, semua manusia dimanapun berada semuanya bersaudara karena pada hakikatnya semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nama Zaki ini kayak tebak-tebakan padahal sudah tahu. Apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal 72? Tadi kan sahabat sudah membaca materinya. Kalau belum silakan dibaca lagi ya. Tadi, nah ini. Tadi sudah saya singgung pertanyaan dari Siti, maksudnya apa? Di masa hijrah itu ada perjanjian Hudaybiyah. Ada perjanjian Hudaybiyah. Maka tidak boleh saling melanggar, tidak boleh saling menyerang itu selama 10 tahun. Tapi ternyata oleh kaum kafir Quraisy dilanggar, hanya berjalan sampai 3,5 tahun kalau saya tidak salah. Ya, kalau saya salah silakan dikoreksi. Terus Muhammad Rafi. Nah, ini kalau ada sesama umat Islam berperang atau berselisih harus melerainya. Ya, kalau sama umat beragama lain ya wajib kalau itu korelasinya di dalam kelas. Di dalam kelas, di lingkungan sampean wajib ditengahi, wajib dibantu penyelesaiannya, ya. Karena selama perselisihan itu tidak mengarah kepada peribadatan, maka wajib hukumnya kita untuk melerainya. Ya, koncone tawuran ternyata beda agama itu urusanku salah. Jadi wajib untuk dilerai dan dipisahkan, dibantu penyelesaiannya. Terus Febriani, sudah cukup jelas bagaimana kita menghindarkan diri dari ghibah. Nek awakmu gak seneng diomongni aibmu, ya ojo ngomongni aibe wong liya. Wes kuwi. Nek awakmu gak seneng mangan daging, ya dagingnya saudaramu sing wis mati, ya ojo ghibah tadi. Ya. Jadi itu. Terus kemudian pertanyaan terakhir dari Az-Zahra, bagaimana meyakinkan diri kita untuk terus berprasangka baik? Ya, terima kasih. Jadi bagaimana cara meyakinkan diri? Satu, bagaimana kita melakukan mujahadah nafas meyakinkan? Maka kontrol diri ini adalah pusat dari semuanya. Pusat dari semuanya. Maksudnya apa? Kalau kita mampu mengontrol lisan kita untuk tidak membicarakan keburukan aib orang lain, ya, itu akan enak. Terus kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa. Kita bisa mengontrol mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang tidak boleh kita lihat, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tadi. Kemudian kita bisa mencegah kaki kita untuk melangkah ke maksiatan, maka tidak akan terjadi kemaksiatan. Ya. Jadi kontrol diri dari sampean ini sangatlah diperlukan. Kalau ada kesalahan, ada musibah, ada apapun, janganlah menyalahkan Allah. Tadi, kontrol diri ini penting. Kalau ada musibah, kita menerima musibah langsung istighfar. Tarik nafas, astagfirullahaladzim. Terus yakinlah bahwa setiap musibah atau ujian itu semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka husnudzon kepada Allah itu sangat-sangat membantu kita di saat masa-masa kritis. Ya. Kemudian husnudzon kepada diri kita sendiri tadi. Kita yakin bahwa kita mampu melakukan sesuatu yang kita yakini itu kebenaran. Terus kita harus benar-benar mampu memotivasi diri kita. Oh, saya mampu berperilaku baik, saya mampu bla 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 bla. Nah, kalau sekali lagi kuncinya ada diri kamu, ya. Allah tidak akan merubah suatu kaum selama dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Kemudian
berprasangka baik tadi. Karo wong curiga ya kamu hidupnya tidak akan bisa tenang, tidak bisa enak. Yang terakhir dari saya, hidupmu adalah pilihanmu. Tidak ada seorang guru pun yang bisa membuat kamu pandai. Tidak ada seorang guru pun yang bisa membuat kamu baik. Pandai itu karena usahamu. Baik itu karena pilihanmu. Jadi hidupmu adalah pilihanmu. Ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum selama dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Ya, terus orang itu ada dua karakter. Kalau karakternya karakter lebah, ya lebah itu selalu cinta kepada madu, cinta kepada bau yang harum-harum. Maka kalau ada kotoran dia pasti tidak mau menciumnya. Itu karakter lebah atau tawon. Beda lagi yang satunya adalah laler atau lalat. Lalat itu karakter yang suka keburukan. Jadi keburukan. Ada yang bau sehingga enak diparani, dicium, dilatih dan lain sebagainya. Maka kembali lagi ke sini, ada berita baik atau berita apapun ada pada diri orang lain atau diri teman kita dan lain sebagainya. Kita ada dua karakter tadi. Kita jadi lebah atau jadi lalat. Ya kalau lalat diomongin koyo opo ya angel panggah golekane sing elek. Wong kuwi kok ro elek to. Wong berita elek kok cepet men ya karena dia laler tadi berita elek copet. Tapi kalau berita baik sulit diterima, maka sekali lagi itu sudah karakternya. Maka kita harus mendoakannya. Ya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf videonya terlalu panjang lebar dan kalau ada jawaban saya yang kurang berkenan, kurang pas, nanti bisa sampaikan di komen ya atau di grup atau di Telegram. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.